Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Malam ini kita dipertemukan Allah di rumah Allah yang mulia. Malam ini kita dikumpulkan menjadi tamu-tamu Allah. Dan malam ini kita dikumpulkan karena kita adalah kekasih-kekasih Allah Ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat dan salam pada kekasih Allah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu, orang-orang tua saya yang saya muliakan, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insya Allah kita ini adalah orang-orang yang dikasihi Allah, orang-orang yang dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sebaliknya pun kita orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang berbahagia, tak ada nikmat selain nikmat itu kita bisa berkumpul, bertemu, duduk dalam satu majelis. Inilah nikmat yang paling besar. Dan ini memang nikmat yang tak bisa diukur dengan harta ataupun materi, tak bisa. Kalaulah kita datang kepada kawan dan yang sedang sakit, jamaah yang sedang sakit, terbaring mereka di rumah atau di rumah sakit, pasti akan terdengar dari lidah mereka, awak ini rindu nak berjamaah. Udah lama saya nggak datang ke masjid. Kalau sudahlah terdengar suara azan di masjid itu, teringat oleh saya kawan-kawan. Di sana ada canda, di sana mendengar Quran, di sana kita mendengarkan ilmu. Tapi hari ini aku sakit. Itu ada satu nikmat yang hilang darinya. Nikmat tak bisa berjamaah, itulah yang hilang pada dirinya. Maka kita bersyukur Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Mungkin di luar sana masih ada orang yang lebih sehat badannya daripada kita, saya yakin. Di luar sana masih banyak orang yang lebih sehat badan mereka daripada kita. Mereka bisa lari pagi, lari sore, fitness bisa, apapun bisa. Lah kok nggak datang ke masjid? Kok nggak bisa ke masjid? Ada apa? Kan begitu lagi. Sementara kalau kita tengok yang datang ke rumah Allah, yang salat berjamaah itu tahu orangnya. Bertambah tidak, berkurang iya. Itulah telah. Iya Pak ya? Iya. Meninggal jamaah kok jangan diharapkan ada pengganti, pengurangan itu pasti. Karena itu akan kita temukan di mana-mana. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, tak akan ada nikmat yang lebih indah yang Allah kasih kepada kita hari ini kecuali kita bisa berjamaah. Dan tidak ada rumah yang paling indah di muka bumi kecuali rumah-rumah Allah Ta'ala, yakni masjid-masjid. Rumah yang kita diami bersama pasangan hidup, suami istri, ada anak. Rumah yang kita diami bersama anak, di dalamnya ada cucu-cucu kita. Belum tentu rumah itu membawa keberkahan.
belum tentu rumah itu membawa kebaikan untuk penghuninya. Yang terakhir, belum tentu rumah itu ada tamu yang datang setiap harinya. Belum pasti. Belum. Kalau datanglah tamu ke rumah kita, Bapak Ibu yang dicintai Allah, pasti bisa kita hitung. Sehari belum pasti ada tamu. Sepekan belum tentu juga ada tamu yang datang ke rumah. 2 kali sepekan belum juga ada orang yang datang. Iya kan? Sekali sebulan, saya yakin kalau sekali sebulan pasti ada tamu yang datang itu. Saya yakin tuh. Tamunya itu terus. Siapa Pak Ustadz? Tukang kredit menagih janji. Itulah tamu kita. Mohon maaf Pak, ya Ibu, ya ada apa? Iko lah jatuh tempo. Bayi, itulah tamu awak tuh. Tapi kalau dia rumah Allah, masjid-masjid ini, ya Allah ya Rabbi, setiap terdengar suara azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terdengar oleh kita yang di rumah, terdengar oleh kita yang sedang berdagang, terdengar oleh kita yang sedang bekerja, pasti hati itu akan connect ke sini. Hati itu akan connect ke masjid. Masya Allah, panggilan Allah sudah memanggil. Berhenti dulu pekerjaan. Yang tidur segera bangun, berhenti dulu sebentar. Ayo kita penuhi panggilan Allah. Ayo ala salah, mari kita salat. Allah himbau, hai hamba-hambaku, wahai kekasih-kekasihku, mari salat. Hayya 'alal falah, mari kita menuju kemenangan. Allah himbau kita ini untuk menuju kemenangan yang hakiki. Kemenangan itu tak lain dan tak bukan adalah nanti di akhirat, yang sudah disiapkan oleh Allah Ta'ala janjinya kepada kita hamba-hambanya. Itu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita lihat, mari kita lihat surah At-Taubah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wa bil yaumil akhir. Sesungguhnya yang memakmurkan rumah Allah, yang mendatangi rumah Allah, yang duduk di dalam majelis rumah Allah, yang mereka berzikir di dalam rumah Allah, yang mereka membaca Quran di rumah Allah, itu tidak lain dan tidak bukan, kata Allah, amanu, mereka itu orang beriman. Masya Allah, yang datang ke masjid itu orang-orang yang beriman, yang mendengarkan majelis-majelis ilmu itu orang-orang yang beriman. Tapi ada lagi cobaan yang berat lagi. Apa itu? Kalau nak menengok orang-orang yang beriman, betul-betul dia beriman kepada Allah, beriman kepada nabinya, cuman satu pembuktiannya. Mana? Subuh. Almarhum Buya Hamkah, atau yang dikenal namanya Haji Abdul Karim Buya Hamkah, beliau berkata, kalau nak nengok orang Islam, tengoklah salat pada 2 sisi saja, Idul Fitri, Idul Adha. Tengoklah ini orang Islam, ramai masjid Masyitah full Idul Fitri, anak muek sampai keluar. Kenapa Ustaz? Orang Islam. Kadang salat di lapangan. Di lapangan tuh ramai orang. Sampailah pula kawan di lapangan itu bentang sajadah. Salat pula dia 2 rakaat. Allahu Akbar.
Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Kawan itu pun menanya, salat apa? Tahiyatul lapangan. Lah sudah. Entah mana dapat ngajinya tuh, saya tak tahu. Senyum-senyum larang. Ini tanda orangnya nggak pernah ke masjid. Ini tanda orangnya nggak pernah duduk dalam majelis ilmu. Kalau udah lapangan itu sampai di sana tak ada salat, duduk takbir. Duduk takbir zikir selesai. Nanti waktu sholat ada tanda-tandanya. Ini amanu. Mereka itu orang yang beriman itu. Orang yang pergi ke masjid itu orang beriman, bukan kaleng-kaleng. Betul-betul beriman. Kapan itu? Kalau nak nengok orang yang beriman tuh, tengoklah masjid di subuh hari. Tengok musola di subuh hari. Masya Allah. Itulah mereka. Masjid ini subuh alhamdulillah full ya Bu ya, sampai keluar. Banyak. Kenapa? Merebut hidayah, mencari hidayah. Hidayah itu dicari, bukan menunggu hidayah. Dicari itu hidayah itu. Kalau sekedar menunggu hidayah, tunggulah sampai mati tak akan datang. Maka ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau nak nengok orang-orang yang beriman itu, tengoklah masjid dan musola di pagi hari, di subuh hari. Itulah yang mereka mampu menegakkan subuhnya berjamaah. Mereka itu yang hadir, itulah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Ta'ala. Apalagi dia terbiasa 5 waktu berjamaah. Apa kata Rasulullah? Jikalau kalian melihat hamba-hamba Allah yang 5 waktunya dia ada di masjid, ketahuilah sesungguhnya dia itu benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Ini masjidnya dipenuhi. Kalau membangun masjid ini, ayah ibu yang dirahmati Allah, jamaah yang dicintai Allah, tidaklah begitu rumit menurut saya. Tak begitu rumit Pak. Tinggal dihimbau waktu gotong royong Bapak Ibu jemaah, kita akan merombak masjid. Diumumkan, yang mau berinfak, yang mau bersedekah, panitia pembangunan menunggu di masjid, datang. Assalamualaikum Pak. Ya waalaikumsalam. Ini 1 juta. Alhamdulillah kita terima 1 juta dari hamba Allah. Barakallah. Datang lagi jemaah, Pak ya ini 2 juta. Alhamdulillah. Masjid ini pun lama tegak. Selesailah masjid. Mudah membangunnya. Tapi yang sulit tak lain dan tak bukan adalah mengisi masjid itu. Itu yang paling sulit. Bahkan ada manusia Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dia punya slogan. Apa slogannya? Awak kalau ndak ke masjid ndak apa-apa do. Dan penting sedekah awak. Ada pula yang model seperti itu. Awak ndak ke masjid ndak apa-apa, yang penting awak sedekah untuk masjid, beli semen, beli ini semuanya kami bantu. Yang kalau apa ndak ke masjid nggak apa-apa. Itu yang salah. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia yang dimuliakan Allah Ta'ala, inilah sebaik-baik rumah Allah ini. Inilah rumah sebaik-baik yang ada di dunia ini. Masjid, rumah-rumah Allah yang selalu didatangi oleh kekasih-kekasih Allah Ta'ala. Mereka-mereka yang beriman kepada Allah hanyalah yang mampu meramaikan masjid. Makanya kalau kita subuh hari, ini kalau maghrib 3 sab, subuh paling kencang 1,5 sab, itu paling kencang. Iya Pak ya? Paling kencang. Ibu-ibu segitulah nggak ada. Kemana mereka? Wallahu a'lam bishawab. Makanya ibu bapak yang dimuliakan Allah, orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, kalau dia subuh dia terbangun. Maka kalau nak mencari orang-orang yang betul-betul dia beriman kepada Allah, tengok masjidnya. Kenapa? Sebanyak itulah yang mereka beriman kepada Allah, sebanyak itulah yang hadir di dalam masjid. Kalau nak menengok orang-orang munafik, itulah tengok kapan? Kapan tengok orang munafik? Subuh. Orang munafik kalau di subuh hari tak akan mampu dia datang ke masjid. Maka begitu Nabi menjelaskan, bangun di waktu subuh membawa keberkahan.
udara bersih. Kita menghirup orang yang kali pertama. Oksigen bersih, kita keluarkan CO2, dihirup oleh tumbuh-tumbuhan. Tumbuhan mengeluarkan O2, kita jadi sehat. Orang munafik bangunnya jam 9, lah sesaangok. Kenapa? Sudah dapat udara yang kotor. Itulah orang munafik. Jadi Bapak Ibu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, masjid. Maka di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu masjid itu serba fungsi, serba fungsi. Fungsinya bukan sekedar masalah ibadah, enggak, masalah muamalah jadi, masalah strategi perang jadi, itulah masjid. Difungsikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk strategi umat, bagaimana umat di depan mata mereka ini disegani. Ini. Maka kita usahakan ayah ibu yang berbahagia yang dimuliakan Allah Ta'ala, penuhi masjid, datang ke masjid. Kalau sehat badan ini, sehat akal kita ini, ke masjidlah. Sebelum tiba datang waktu kita sakit, di mana kita begitu sakit tak bisa lagi melangkah ke masjid. Sudah banyak saya temui orang-orang yang begitu jatuh sakit, dulunya rajin ke masjid, tiba-tiba dia sakit, begitu datang pasti dia menangis. Kenapa dia menangis? Karena ada satu nikmat yang hilang dalam hidupnya. Tak bisa dia melangkah ke masjid. Kalau sudah mendengar suara azan di masjid, maka dia akan menangis di tempat dia tidur itu. Masya Allah. Kita ini sehat walafiat, bergeraklah. Jangan kita pernah malas. Bapak Ibu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Subuh. Orang yang bisa datang subuh itu adalah mereka memang orang-orang yang terbiasa subuh berjamaah. Masalah jam tidur tidak punya pengaruh karena hati itu sudah lengket ke masjid. Itu aja Pak. Jam berapapun ayah-ayah saya tidur, ibu-ibu tertidur malamnya, jam berapapun tidur tak akan ada pengaruhnya. Kenapa? Kalau hati itu sudah diniatkan untuk ke rumah Allah, pasti subuhnya dia akan terjaga. Ada yang tidurnya yang paling cepat jam 9, paling lama jam 12 malam umpamanya. Menjelang tidur itu paling tidak tuh lidah itu zikir. Subhanallah. Alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Atau dia baca selawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terus dia berselawat. Tertidur lelap. Jam berapa dia terbiasa bangun, insya Allah disitulah dia akan terjaga. Jam 4 umpamanya dia terbiasa bangun, di jam 4 pagi itu pun dia akan terjaga. Mungkin begitu bangun pagi dia mandi pagi, sebelum dia ke masjid mungkin sempat dia salat tahajud, habis itu dia menunggu datangnya waktu subuh. Subhanallah. Begitu subuh datang dia pun melangkah ke rumah, dari rumah ke masjid. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tak ada pertolongan kecuali pertolonganmu ya Allah. Tak ada kekuatan ya Allah kecuali kekuatan darimu ya Allah. Awak ini ke masjid, bismillah. Gelapnya kita berangkat dari rumah ke masjid ini, gelapnya di dunia ini Allah ganti nanti di alam kubur berupa cahaya. Masya Allah. Ini yang banyak tak diketahui oleh orang. Maka ayah dan ibu yang dirahmati Allah, jamaah rahimakumullah, rindukan hati itu selalu berjamaah. Rindukan hati itu. Saya yakin ayah ibu yang sudah terbiasa berjamaah, begitu dia safar, kita dalam perjalanan jauh, suami istri, keluarga, begitu sedang dalam mobil, dekat waktu sholat, kalau enggak istri suami, kalau enggak suami istri anak, mungkin akan berkata, ya sebentar lagi zuhur, kita cari masjid ya. Oh ya, syafar. Ada masjid dekat sana pinggir jalan, pas sebelah kiri, nanti kita sholat di situ aja, kita jamak langsung, pas. Nah apa? Orangnya tidak terbiasa. Ini orang sudah terbiasa berjamaah.
Pasti tuh. Subuh dia akan tetap terjaga. Dia kalaupun mesafar perjalanan jauh, kalaupun dia menginap di hotel atau di mana, dia akan mencari hotel yang dekat dengan masjid. Itu pasti tuh Pak. Saya kalau lagi jalan-jalan jauh, perjalanan jauh safar, saya kalau menginap, saya cari tempat menginap yang dekat dengan masjid. Kenapa saya dekat dengan masjid? Karena saya ingin mencari keberkahan dalam hidup ini, ridha Allah Ta'ala. Hidup ini kan mencari ridha Allah Pak. Kalau mencari pahala ini mudah, tapi kalau mencari ridha Allah itu yang paling sulit itu. Kalau mencari pahala ini mudah, tapi mencari ridha Allah itu yang rumit. Maka jangan pernah kita tinggalkanlah subuh berjamaah ini, jangan pernah ditinggalkan. Saya tahu kalau masjid ini masjid kalau subuh ada kajian subuh, ada sarapan subuh, alhamdulillah. Disiapkan pun sarapan subuh yang datang itu juga. Padahal sarapannya gratis, tidak bayar, betul nggak? Sarapan di luar udah berapa satu lontong piring itu? Hitung-hitung lah itu. Ini kita Allah kasih, diberikan oleh pengurus masjid, disiapkannya sarapan yang tidak banyak datang. Padahal ini sudah strategis langkahnya. Maka subuh jangan pernah tinggalkan. Kenapa Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala? Semua kita yang hadir, semua kita ini yang hadir, ingin ketika nanti saat kita masuk ke liang lahat kita itu, kubur itu bercahaya. Itu yang kita inginkan. Kita kan tidak tahu Pak bagaimana kubur masa depan kita, rumah masa depan kita kan tak tahu, wallahu alam. Tak tahu kita Pak. Siapa yang bisa menjamin kubur kita nanti bercahaya? Tak tahu. Saya sendiri pun tak bisa saya jamin. Tapi hanya saya bisa berharap kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Banyaklah manusia yang hari ini di dalam kuburnya datang penyesalan. Yang penyesalan itu tak akan ada gunanya lagi. Menjerit siang dan malam pun tak ada gunanya lagi, karena jeritan itu tak akan bakal didengar oleh Allah Ta'ala, tak akan pernah didengar. Enggak. Kita wajib beriman masalah kubur pasti ada nikmat, ada azab, pasti tuh. Dalam kubur itu ada nikmat, ada azab. Cuma azabnya kubur itu kayak apa? Wallahu alam. Nikmatnya kubur itu seperti apa? Wallahu alam. Tak ada yang tahu di antara kita, tak ada yang tahu. Cuma kan di awal-awal surah Al-Baqarah itu orang-orang yang beriman itu kan diajak oleh Allah. Apa kata Allah? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang beriman itu wajib percaya dengan hal yang gaib. Yang gaib itu tak nampak oleh mata, tapi dia wajib untuk diimani. Apa itu? Yang namanya azab, yang namanya nikmat kubur, wajib awak iman. Sederhananya begini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala. Suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berjalan di pemakaman Baqi. Lalu Nabi bertanya dengan sahabat, wahai sahabat, ya Rasulullah, bagaimana menurut kalian ini kubur? Ya Rasulullah, kami tengok kubur ini dari atas semuanya sama ya Rasulullah, bentuknya sama. Iya, betul. Kata Nabi, sama. Tapi ketahuilah wahai sahabatku, di atasnya memang sama, tapi di dalamnya tak ada yang sama. Kenapa ya Rasulullah? Ada nikmat, ada azab. Nampak? Enggak nampak. Nampak azabnya? Tak nampak. Nikmat itu tak nampak juga. Jadi pernah dilogikakan seperti ini ayah ibu. Di dalam masjid ini kan ada AC. Itu kan AC itu nampak tuh. AC dingin. Terasa nggak dinginnya? Dinginnya terasa. Yang jadi pertanyaan itu dinginnya nampak enggak? Nggak nampak. Berarti dingin adalah gaib. Loh, kenapa? Karena nggak nampak. Tapi dia bisa dirasa. Oh ya, bisa dirasa. Kubur itu nampak, ya nampak, tapi dalamnya tak nampak. Maka itu adalah hal yang gaib. Sederhananya begitu.
Ibaratkan kipas angin itu nampak. Kalau dia hidup berputar itu kipasnya, terasa anginnya. Nampak anginnya, nggak nampak. Maka angin itu adalah gaib. Sederhana. Kubur itu nampak, dalamnya tak nampak. Masya Allah. Nah kalau begitu tuh kata Allah, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman itu wajib percaya dengan hal yang gaib, perkara-perkara kubur. Maka jangan pernah kita tinggalkan masjid. Jangan pernah kita untuk tidak berjamaah. Selalu berjamaah jambarnya berjamaah. Ini innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wa bil yaumil akhir. Mereka orang yang beriman kepada Allah dan mereka juga beriman kepada hari akhir. Akan kita temukan hari akhir itu akan kita temukan. Tapi kapan terjadinya? Kiamat itu kapan terjadinya? Kita tak ada yang tahu. Takkan ada yang tahu. Kiamat itu urusan Allah. Tapi kalau Nabi ditanya, ya Rasulullah, bagaimana kiamat itu? Kapan terjadi? Wallahu a'lam. Yang bertanya itu lebih tahu daripada yang ditanya, kata Rasulullah. Tapi ketahuilah kiamat itu akan terjadi di hari Jumat. Jumat kapan? Kita nggak tahu Jumatnya entah kapan. Maka sibukkan diri kita untuk beribadah. Sibukkan diri kita itu ke masjid. Kalau di masjid ini ayah ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, banyaklah ragam kita. Kalau banyak anak-anak, senanglah hati kita ini. Kalau anak-anak ke masjid itu senang hati kita, Pak. Iya. Jangan sampai masjid itu tak ada anak-anak. Jangan sampai. Bahkan seorang ulama berkata, menangislah ayah ibu kalau di dalam masjid itu tak ada lagi suara anak-anak kecil. Kenapa? Karena kita tidak lama lagi di dunia ini. Umur kita semakin hari semakin berkurang. Sementara kita tak mempersiapkan anak-anak kita hari ini. Itu harus saya lihat. Pernah saya salat sedang safar di dalam kota. Berhentilah salat isya di satu masjid daerah Panam. Tak saya sebut nama masjidnya. Saya bawa anak laki-laki 2. Satu kelas yang satu kelas 1 SD. Kelas 1 ini kelas 3 SD, yang satu masih TK. Berdualah anak saya di dalam masjid itu, selebihnya orang tua. Salat isya berjamaah. Yang namanya anak-anak kan suka bermain, lari sana, lari sini, cekakak-cekikik 2 anak saya itu. Saya pun salah enggak. Begitu, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Pengurus, mana yang ribut? Mana yang ribut? Lari anak saya. Saya waktu itu senyum aja. Karena waktu saya nggak nampakkan ustadznya, enggak, karena pakai baju kaos, diem aja saya. Dalam mobil baru saya bilang, rasai kan, itu masjid orang nak, besok jangan diulang ya, janji. Tapi kalau masjid kita sendiri, banyak anak-anak di dalam masjid ini, senang hati kita, lari sana lari sini, biar itu anak-anak itu bapak ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, kan dia belum balik, belum berakal. Dia baiknya kapan? Sebelum imam takbirnya itu. Lurus, rapatkan saf. Anak-anak, safnya disusun. Ya Pak, siap. Imam mulai takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang anak-anak mulai bertingkah. Wa'ang burwa. Nah itu. Wa'ang yajwa. Habis itu main sipak-sipak sana sipak sini, begelut sana begelut sini, rame suaranya. Itu anak-anak. Dimarahi Pak Ustadz, jangan. Habis salat mak kasih tahu siapa tadi yang ribut. Ayo bilangi salatnya, kan enak lagi gitu. Ini enggak
dimarahi, sipak centil, habis kena sipak, pak. Besok datang waktu maghrib. Udah maghrib ayahnya bilang, dah matikan TV-nya, ke masjid. Enggak. Ke masjid, indah. Ke masjid lah nak, indah. Kenapa enggak ke masjid? Kemarin malam aku kena jentik. Siapa yang jentik? Ustaz. Ustaz nulah. Ustaz yang tak tahu apapun dijelek-jelekkan sama anak-anak awak sendiri. Ngeri. Itulah risikonya. Makanya berapa banyak anak-anak yang hari ini lebih sibuk dengan dunia ini, gadgetnya. Karena nggak ke masjid lagi, Pak. Mana anak-anak remaja? Ikunya, Pak. Bagus anak-anak remaja. Yang remaja itulah yang kita harapkan nanti bisa mengurus kita nanti di hari tua kita, di saat kita sudah menjadi jenazah. Itu yang mereka kita harapkan. Birrul walidain itu di mana nanti kita ketemukan? Berbakti dengan kedua orang tua tak bisa mereka dapatkan. Kenapa? Karena tak dapat ilmu, tak dapat kajian, karena asik dengan gadgetnya masing-masing. Itu yang khawatirkan itu. Makanya kalau masjid itu penuh dengan anak-anak, bersyukur. Sepi dari anak-anak, menangis. Kenapa? Saat nanti kita mati yang hadir ini 20 tahun yang akan datang, itu anak-anak tak lagi ke masjid. Ini berubah. Kenapa berubahnya? Gak ada lagi orang ke masjid, akhirnya berubah bisa menjadi gereja. Selesai perkara. Anak-anak sudah pindah dengan agama orang. Tuh. Makanya ajak anak-anak itu diajak. Maghrib sekali-sekali tak apalah, ajaklah dia maghrib ajak. Saya kalau bapak ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau di tempat saya pengajian di masjid saya, itu kalau maghrib saya sering masbuk. Begitu sampai anak-anak kan lari sana lari sini. Jangan ribut. Begitu awak gini kan, malah dibalas. Malah pula awak dibalas. Marah Ustaz? Enggak marah. Dunia anak, yaudah. Mereka tenang. Anak kalau sudah di masjid, hargai dia. Suruh dia azan, suruh dia iqamah. Imam belum boleh, udah selesai. Kenapa? Dia akan punya cita-cita, besok aku yang jadi imam, besok aku jadi muazzin dan seterusnya. Begitu. Anak remaja bawa, dilatih apa? Fardu kifayah, itu yang perlu diajak. Karena Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, saya belum pernah menemukan sekelompok anak-anak muda yang ahli mengurus jenazah, itu belum ada. Belum. Yang kebanyakan yang mengurus jenazah ini maaf yang kita orang tuanya, Pak. Yang sudah di atas 40 tahun ke atas, yang bawah itu tak ada. Itu pun mengurus jenazah itu tak semua orang mau. Kenapa? Takut. Itu aja masalah lagi. Kalau udah orang mati pasti panggil siapa? Ustadznya. Ustadz, si anu tuh mati. Yo. Andikan yo. Kapan kan ya? Yo. Itu tugas ustadz katanya. Nah. Maka ayah ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau ada orang mati di satu masjid, jamaah masjid, saya tak langsung memandikan itu, tak mau. Saya tanya, mana anaknya? Ini. Mana yang lain? Ini. Ini ayahmu? Iya. Sayang dengan ayah? Iya. Ayo kita mandikan ayah. Ada berlimah mereka, bawa yang 5-5-nya itu tempat pemandian. Awak yang tukang nyiram pertama saja, bismillah. Habis itu serahkan dengan keluarga, suruh mereka membersihkan semuanya. Pintu depan, pintu belakang, bersihkanlah ini ayahmu. Kau cebokin ayahmu. Dah, kau bersihkan. Nanti yang terakhir itu baru tugas kita. Bersihkan betul-betul najis dari badannya. Itu. Maka saya tak serta-merta langsung saya bersihkan dengan tangan saya jenazah itu langsung. Enggak, saya berikan dulu dengan keluarganya. Karena lebih utama yang membersihkan jenazah itu tak lain dan tak bukan adalah sahibul bait, keluarga, bukan ustaz. Awak ini sekedar membimbing Bapak Ibu yang dicintai Allah Ta'ala. Maka kalau begitu gimana? Jangan kita jauh dari rumah Allah. Kembali kita ke masjid ini supaya dapat ilmu terus. Ada kadang-kadang Bapak Ibu yang berbahagia, aneh, katakanlah masjid kita ini sudah 30 tahun.
30 tahun masjid ini tegak, ada pula warga sekalipun tak pernah datang dia berjamaah, sekalipun tak pernah datang ke masjid. Ini begitu sekali, ya Allah ya Rahman. Padahal kita hari ini malam ini bersyukur, Pak. Ayah ibu bersyukurlah malam ini. Kenapa malam ini kami bersyukur, Pak Ustadz? Karena malam ini kita semua posisi kita masih ada di belakang imam. Itunya. Iya kan? Hari ini malam ini kita masih di belakang imam. Bersyukurlah kepada Allah Ta'ala. Hari ini kita yang di belakang imam suatu saat akan pindah di depan imam. Kapan? Wallahu alam, tak tahu. Kita hari ini di belakang imam. Besok awak pindah di depan imam. Kan begitu, Pak. Kalau sempatlah ada warga ke masjid tidak pernah, apapun tidak pernah, begitu sekali datang ke masjid, langsung di depan imam. Langsung di depan imam. Padahal imam itu tak pernah menyuruhnya langsung, tak pernah. Ikut jemaah warganya warga nekat. Baguslah sebaiknya itu nama kita itu. Sedih rasanya kalau kita subuh hilang saja, Pak. Sekali subuh tidak berjamaah, ada tuh rasa yang hilang. Pasti bapak-bapak hatinya itu galau. Ibu-ibu pasti hatinya juga galau. Kenapa? Terlambat ya Allah. Tak terbangun olehku ya Allah. Pasti itu. Kenapa? Karena awak udah terbiasa untuk berjamaah. Yang paling berat lagi ada. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sami'an nida falam yujib fala salata lahu illa min uzr." Siapa orang yang mendengarkan seruan azan di masjid, dia dengar itu, hayya 'alas shalah, mari kita salat, hayya 'alal falah, mari kita menuju kemenangan. Tetapi dia tidak memenuhi panggilan itu, tidak menghadiri panggilan itu, fala salata lahu, maka tidak ada salat baginya. Salat pula dia di rumah. Rugi. Bagaimana nilai pahalanya? Soal nilai pahala saya tak tahu. Tapi kalau kita salat berjamaah yang jelas nilainya 27. Kalau salat sendiri kita salatnya 1. Kalau kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, salat berjamaah ini lebih banyak untung daripada rugi. Lebih banyak untung daripada rugi. Maka jangan pernah meninggalkan berjamaah. Tak ada rugi boleh dikatakan. Boleh dikatakan kalau salat berjamaah ini takkan ada rugi. Takkan ada ruginya. Kenapa? Karena tak semua kita ini banyak yang hafal ayat-ayat panjang itu, tak semua kita hafal ayat panjang. Tak semua kita bisa. Kan gitu kan? Kita menjadi makmum saja luar biasa nilai pahalanya. Saat kita menjadi makmum, walaupun pikiran kita ini kadang-kadang kalau kita salat berjamaah, saya yakin tak ada yang khusyuk 100%, tak ada. Iya Pak ya? Iya. Allahu Akbar, badan kita di masjid Pak. Tapi pikiran kita kemana? Ada yang di pasar lah. Kalau dia ibu-ibu kok hari Senin kok ada pasar kaget, nanti belanjahan. Sedang salat aja mikir, nanti belanja tahu, belanja kangkung, belanja iko. Lagi salat pikirannya keluar, badannya di masjid, pikirannya di luar. Berarti kan kita kan tidak khusyuk kan. Tapi dalam salat berjamaah kita akan menjadi khusyuk. Kenapa? Andai rakaat itu kurang imam, di belakang masih ada yang mengingatkan, subhanallah, Allahu Akbar. Sempurna jadi ibadahnya. Tapi kalau kita salat sendirian di rumah, itu bisik-bisiknya lebih banyak daripada tidak. 3 atau 4 tadi ya. Samiallahu liman hamidah. 3, 4. Rabbana walakal hamd. Allahu Akbar. 4, 3, 4, 3, 4, 3. Itulah berbisik-bisik kita. Ragu, akhirnya kita tidak khusyuk. Kenapa? Karena awak salat sendiri. Jadi salat sendiri ini lebih banyak godaan setan Bapak Ibu. Lebih banyak. Jadi kalau kita ke masjid itu niatkanlah lillahi ta'ala, berjamaah pun karena kita nilainya lillahi ta'ala, insya Allah itulah yang akan jadi nilai ibadah. Orang mau puji kita, mau rajin ke masjid atau tidak, itu enggak urusan kita. Yang tugas kita adalah berjamaah.
di masjid. Supaya apa? Hari ini kita sedang diingatkan oleh Allah. Alhamdulillah ya Allah, kau masih engkau berikan aku kesempatan hidup. Hidupku ini untuk beramal, dan amalku itu untuk bekal kematianku untuk menghadapmu ya Allah. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kan itu yang kita ucapkan. Itulah amal yang akan kita bawa mati. Itu makanya kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, pendek katanya, jangan pernah kita meninggalkan masjid. Kalau lagi sakit-sakit, demam-demam dikit, selagi bisa berjamaah, paksakan. Iya kan? Bismillah. Ada lagi tugas kita yang berat, Pak. Mohon maaf. Tugas kita yang berat itu satunya, Pak. Kita sholat hari ini, mungkin ayah ibu sudah sampai 40 tahun, 50 tahun sholatnya sudah. Dalam sholat yang Bapak Ibu 50 tahun itu, 60 tahun itu, ada pertanyaan lagi tuh Pak. Kira-kira ini sholatku diterima atau tidak? Karena kebiasaan kita hari ini manusia, maaf dicakap, ada sesuatu bab fikih yang sering disepelekan oleh manusia pada umumnya. Baik orang yang rajin ke masjid ataupun orang yang tak pernah ke masjid, banyak diremehkan. Itulah yang disebut dengan bab toharoh. Bab toharoh paling banyak diremehin. Nabi lewat sedang naik onta, tiba-tiba onta Nabi duduk, tak bergerak. Nabi heran. Allah berikan nikmat oleh Allah Ta'ala kepada Nabi. Kenapa? Nabi bisa mendengar jeritan kubur. Nabi turun dari onta, diambil pelepah kurma, dibelah menjadi dua. Satu ditancapkan di bakalan kepala kubur, yang satu lagi ditancapkan kepada kubur Nabi bagian bawah, kaki. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang kau lakukan? Sahabat, ini dua penghuni kubur sedang diazab oleh Allah. Kenapa? Apa mereka tak salat? Oh salat. Tak sedekah? Rajin. Tapi kenapa ya Rasulullah? Satu saja masalah. Apa ya Rasulullah? Mereka kencing, buang air kecil, mereka tak istinja. Istinja kita pun mohon maaf ayah ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, belum tentu betul. Saya begini aja ngeri-ngeri. Laki-laki kalau nak betul-betul nak istinja mengikuti jejaknya Rasulullah, itu mohon maaf bukan berdiri. Kencing itu laki-laki bukan berdiri. Kencing laki-laki itu jongkok. Jongkok Pak. Kenapa? Supaya bersih. Di ujung itu kita buang air kecil itu Pak, namanya kencing. Nabi menganjurkan apa? Mendehem. Kenapa? Karena mendehem itu mendorong air kencing yang tersisa tadi keluar. Barulah awak basuh. Udah basuh, udah rasanya pakai baik-baik. Ayah ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, bukan maksud ingin menggurui, tidak. Tapi kita ingin belajar bersama. Air kencing itu najis atau tak najis? Najis. Selama ini kita kira-kira waktu kita kencing ini, kira-kira air kencing kita udah bersih betul. Kita kadang mohon maaf ayah ibuku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita ingin saling mengingatkan ini watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Saat kita memakai celana dalam sendiri, mungkin masih ada air kencing itu yang tersisa setetes atau dua tetes. Mohon maaf, itu yang lengket di celana dalam. Celana itu pula yang awak bawa untuk menghadap Allah. Allahu Akbar. Sementara kita dalam keadaan najis. Lah bunyi pula lah. Encik leh. Kita enggak akan lanjutkan. Encik. BAB. Buang air besar. Mohon maaf. Modalnya cuma gini aja coba. Maaf rata-rata kok. Ceboknya.
menurut kita itu bersih, iya, tapi belum. Masih ada satu nih, satu jari nih. Ini yang satu jari ini, mohon maaf ayah, di dubur dua, nih masuk sedikit, dibersihkan nih, bersihkan duburnya. Udah bersih dia, baru lagi bang. Mohon maaf, perhatikan besok CD-nya itu baik-baik. Kalau masih ada yang coklat-coklat, itulah dia itu. Nampak yang hitam-hitam, itulah dia itu tuh. Kuning-kuning, itulah itu. Itu yang kita bawa sholat itu. Apalagi kita ini orang kampus, orang kuliahan, orang kantoran, pergi jam 7, pulang jam 4 sore, sampai rumah baru mandi. Zuhur asar celana dalamnya itu taui. Kan ya kan? Apalagi kalau nggak sempat pulang-pulang, 5 waktu nggak pulang-pulang, itu pula bagaimana mungkin Allah akan menerima ibadah. Maka inilah perlu perbaikan untuk kita semua. Saya pun sedang memperbaiki yang bab 1 ini berat. Tapi kalau pun ini berat ayah ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, tapi kalau diamalkan dengan baik, insya Allah amal kita akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Amin ya Rabbal Alamin. Ayah ibu, jamaah hadirin hadirat yang dirahmati Allah, demikianlah tausiah kita hari ini. Mohon maaf lahir dan batin. Saya Ustadz Ikhwan Sriyono, mohon maaf ya. Saya tinggal tak jauh-jauh dari Pekanbaru, tinggal di Kampar, jauh dekat medan dakwah saya tempuh. Semoga silaturahim terjaga. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.